Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim Suryo dari Fakultas Agama Islam UMY, Prodi atau jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IPIKOM. Di sini saya akan membahas atau menceritakan sedikit tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sejarah dakwah beliau. Langsung saja, kita langsung ke poin pertama. Profil singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia lahir di suatu daerah bernama Kauman, yang tepatnya berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dengan ayah bernama Kiai Haji Abu Bakar. Ibu beliau bernama Siti Aminah yang merupakan putri dari Haji Ibrahim yang pada masa itu menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama kecil. Nama asli beliau adalah Muhammad Darwis. Beliau adalah generasi ke-12 dari salah seorang wali songo yang terkemuka dalam mendakwahkan Islam di daerah Gresik yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menunaikan haji ketika beliau masih berusia 15 tahun dan menetap di kota Mekah selama 5 tahun. Selama di Mekah, beliau memperdalam ilmu agama dan juga berinteraksi dengan Muhammad Abdul Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah yang memiliki pemikiran-pemikiran pembaru dalam Islam. Pada tahun 1888, beliau kembali ke kampung halaman dan mengubah nama beliau dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Beliau kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun di sana pada tahun 1903. Selama 2 tahun di Mekah, beliau sempat berguru pada Syekh Ahmad Khotib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Sekembalinya beliau dari Mekah pada tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah di kampung halamannya, Kauman, Yogyakarta. Baru pada tahun 1921, Muhammadiyah diberi izin oleh pemerintah untuk mendirikan cabangnya di daerah lain. Kemudian beliau melakukan banyak usaha besar yang terarah seperti mendirikan rumah pengobatan, rumah sakit, panti asuhan, pemeliharaan kaum miskin, sekolah serta madrasah yang setelah Muhammadiyah kukuh berdiri. Sebelum beliau mendirikan Muhammadiyah, beliau pernah tercatat dalam anggota Budi Utomo dan Sarekat Islam. Pada tahun 1896, Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menjadi pembicara khusus di Yogyakarta. Karena beliau melakukan pembetulan terhadap arah kiblat pada langgar-langgar dan masjid-masjid di Yogyakarta, pada masa itu kebanyakan tempat ibadah menghadap ke arah timur dan banyak orang melakukan sholat menghadap lurus ke barat. Beliau melakukan pembetulan tersebut dengan ilmu falak yang beliau kuasai. Berdasarkan ilmu falak tersebut, arah kiblat pada Pulau Jawa seharusnya condong ke utara kira-kira 24,5 derajat. Dalam perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau sempat menikah sebanyak 5 kali. Dari istri pertama beliau bernama Siti Walidah yang juga sepupu beliau sendiri. Beliau mendapat 6 keturunan dari Siti Walidah. Anak-anak beliau dari Siti Walidah adalah Johana, Siroji, Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Istri pertama beliau, Siti Walidah, juga merupakan seorang pahlawan. Seorang pahlawan nasional yang juga pendiri Aisyah dan lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Dalam pernikahan yang kedua, beliau menikahi Nyai Abdullah, janda dari Haji Abdullah. Pernikahan ketiga beliau dengan adik dari Kiai Munawir Kerapiak yang bernama Nyai Rum. Dari pernikahan beliau keempat dengan Nyai Aisyah Cianjur, adik Anjingan Penghulu, beliau dianugerahi seorang putra yang diberi nama Dandana. Pernikahan beliau yang terakhir adalah dengan Nyai Yasin Pakualaman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengalami gangguan kesehatan sejak tahun 1922. Karena mobilitas beliau yang begitu tinggi, dengan saran dokter pada tahun 1923, beliau menyempatkan diri untuk beristirahat di Gunung Tretes, Malang, Jawa Timur. Sebelum akhirnya beliau kembali ke Yogyakarta untuk menghadiri rapat tahunan Muhammadiyah
Dalam pembukaan rapat tahunan tersebut, beliau masih sempat untuk memberikan sambutan. Kesehatan beliau terus menurun hingga akhirnya beliau meninggal pada tahun 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta, serta diberikan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, poin yang kedua adalah perjalanan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan membesarkan Muhammadiyah penuh lika-liku. Tak hanya tantangan dari pemerintah Belanda, bahkan ia harus menghadapi masyarakat dan umat Islam yang menolak Muhammadiyah. Sebab ide-ide pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap aneh dan menyeleweng dari Islam. Penolakan kepada Muhammadiyah karena sejumlah hal, misalnya Kiai Dahlan dengan mendirikan sekolah yang mengajarkan ilmu agama juga ilmu umum, hingga mengajarkan seni bermusik kepada siswanya. Bahkan Kiai Dahlan pada saat itu dituduh sebagai Kiai kafir. Kendati demikian, perjuangan Ahmad Dahlan tak berhenti. Bahkan gagasannya disebarkan melalui tablik ke berbagai kota melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Pada akhirnya gagasannya pun diterima masyarakat di berbagai wilayah. Kemudian ulama dari berbagai daerah lainnya berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah pun makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Pada 7 Mei 1921, Kiai Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah. Permohonan itu dikabulkan pada 2 September 1921. Muhammadiyah pun berkembang pesat hingga saat ini. Sepak terjang Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga akhirnya mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda membatasi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah. Belanda hanya mengizinkan Muhammadiyah melakukan kegiatan di Yogyakarta saja sesuai dengan surat ketetapan pemerintah Hindia Belanda nomor 81 tanggal 22 Agustus 1915. Namun gerakan dakwah Muhammadiyah tak terbendung. Tokoh dan masyarakat di beberapa wilayah kemudian mendirikan cabang Muhammadiyah. Kendati demikian mereka menggunakan nama samaran, tujuannya untuk mengelabui pemerintah Belanda. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasati dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain, misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Padang, Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tablik. Fatonah atau Sat yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah dalam buku Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terbitkan Museum Kebangkitan Nasional. Sementara dalam Kota Yogyakarta, Ahmad Dahlan juga menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk menyelenggarakan pengajian dan kegiatan dakwah Islam lainnya. Di antara perkumpulan-perkumpulan yang mendapat bimbingan dari Muhammadiyah pada waktu itu, yakni Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Hayatul Qulub, Pria Utama, Dewan Islam, Toharatul Kutub, Toharatul Aba, Jamiatul Muslimin, Syahratul Mubtadi, dan beberapa lainnya. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntunan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelum hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya, lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS, Med the Quran. Sebaliknya beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah, sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan beliau
ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan, perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme, dan kejawen. Istilah dari tergerak. Kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu istilah dari kata tergerak, bergerak, dan menggerakkan, yang disimbolkan dari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu manusia pembelajar adalah idealisasi gambaran manusia paripurna, manusia yang sadar akan fungsi kehadirannya sebagai atau khalifah, memiliki kesadaran utuh bagaimana mewujudkannya. Ia akan selalu terus belajar, memperbaharui dan melengkapi dirinya dengan segenap ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Ia juga memiliki kesadaran sejarah untuk melakukan perubahan, memimpinkan dan memperjuangkan sebuah tatanan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik. Sosok manusia pembelajar sejati tidak akan berhenti pada dirinya sendiri. Setelah mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup, ia tergerak melakukan sesuatu, dimulai dari dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Ia selalu melakukan proses perenungan mendalam terhadap apa yang terus berulang-ulang dilakukannya, tidak berhenti melakukan refleksi dan kontemplasi terus-menerus. Untuk menguji dan membuktikan apa yang diyakini, siklus pembelajar ini terus berlanjut ke fase berikutnya. Bergerak. Sosok manusia pembelajar membutuhkan instrumen untuk mendukung penggerakannya ini. Biasanya dengan membangun komunitas atau membentuk organisasi. Ketika sekelompok orang yang bergabung di sebuah komunitas terkonsolidasi dengan baik dan kemudian bersepakat atas segenap perangkat nilai dan prinsip dalam disiplin tata kelola organisasi. Sosok manusia pembelajar beserta para pengikutnya ini memasuki fase selanjutnya yang menentukan menggerakkan. Kemudian terakhir, perkataan ini mencoba memotret perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri gerakan Muhammadiyah dalam kerangka dan siklus tergerak, bergerak, menggerakkan. Harapannya dari perkataan ini kita mendapat pembelajaran bagaimana karakter sebagai manusia bisa mewujudkan pada sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dan kesimpulan dari kisah ini yang saya sampaikan dari profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis subhanaka Allah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.